Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa kita bisa bersua kembali dalam kajian fikih, dalam kajian rutin kita, kajian kitab takrib. Alhamdulillah dalam kajian yang lalu telah kita bahas mengenai masalah rohan, yaitu memberikan jaminan atas utang. Telah kita bahas dalam kajian kita yang lalu tentang rukun daripada akad rohan, berikut juga syarat-syarat dari setiap rukun. Dalam kajian kita kali ini kita akan membahas juga masih berkisar mengenai akad rohan, yaitu akad jaminan atas utang. Insyaallah kita akan membahas sedikit daripada beberapa hukum yang berhubungan dengan akad rohan ini. Seperti yang kita jelaskan bahwasanya kalau akad rohan atau akad gade tersebut telah sempurna, yang dimaksud dengan sempurna di sini adalah orang yang menggadekan, yaitu orang yang berhutang telah memenuhi syarat, juga orang yang telah menghutangi, yaitu murtahin, telah memenuhi syarat pula, dan pihak orang yang berhutang telah menyerahkan barang yang digadaikan dan telah diterima secara resmi oleh orang yang menerima gade, maka kita katakan akad gade ini telah sah. Kalau sudah sah dan sudah diserah terima, ya, sudah diterima oleh pihak murtahin, orang yang menerima gade, maka akad ini kita katakan akdun lazim, akad yang sudah sah, yang tidak boleh digugat lagi, tidak diperbolehkan bagi pihak orang yang menggadekan atau orang yang menerima gade untuk membatalkan akad tersebut kecuali dengan akad yang baru. Kalau sudah demikian, kalau akad ini sudah sah dan sudah jadi, maka akad yang sah ini mempunyai hukum-hukum tertentu, mengakibatkan hukum-hukum tertentu. Hukum ini adalah berkisar bahwasanya siapakah yang berhak untuk menerima atau menahan barang yang digadaikan. Siapakah yang wajib untuk misalnya untuk memelihara atau menjaga barang yang telah digadaikan. Terus apa kekuasaan orang yang menerima barang gade atas barang yang digadaikan tersebut? Apakah kekuasaan tersebut adalah kekuasaan yang dinamakan yadud dhaman, kekuasaan yang wajib untuk yadul dhaman, wajib untuk mengganti jika terjadi kerusakan, atau cuma yadul amanah, cuma orang yang diamanati saja. Terus juga apakah bagi orang yang menggadaikan barangnya boleh memanfaatkan barang tersebut? Apakah pihak murtahin, orang yang telah menerima gade, juga boleh untuk memanfaatkan barang yang telah digadaikan? Hal-hal ini adalah yang akan kita jelaskan dalam kajian kali ini. Kita mulai hukum yang pertama, yaitu mengenai hukum habsul marhun, yaitu orang yang berhak untuk menerima dan menahan barang yang telah digadaikan. Jika orang yang menggadaikan telah menyerahkan barangnya yang dia gadaikan sebagai jaminan atas utang yang dia ambil dari orang yang dia utangi, kemudian orang yang mengutangi tadi telah menerima barang gadaian ini, maka akad telah sempurna dan telah lazim, dan tidak diperbolehkan bagi orang yang telah menggadaikan untuk rujuk atau untuk menarik kembali barang yang telah digadaikan, kecuali orang tersebut telah membayar hutang yang telah dia ambil dari pihak orang yang menerima gade. Kalau sudah diterima, kalau barang tersebut sudah diterima oleh orang yang menghutangi, maka orang yang menghutangi atau murtahin mempunyai hak untuk menahan barang tersebut di tempatnya. Dan pihak
orang yang menggadaikan tidak bisa untuk mengeluarkan barang tersebut dari genggaman atau di kekuasaan orang yang menerima gade tersebut. Dan perlu diketahui, perlu dicatat bahwasanya meskipun kita katakan bahwasanya pihak murtahin atau orang yang menerima gade memang adalah orang yang berhak untuk menahan barang tersebut, tapi tidak disyaratkan untuk sahnya akad rohon ini atau akad gade ini pihak dia, yaitu orang yang menerima gade, untuk menahan barang tersebut terus menerus, ya. Tidak disyaratkan harus barang tersebut berada di genggaman atau di kekuasaan orang yang menerima gade, tidak. Tapi kalau barang tersebut sudah diterima oleh pihak orang yang menerima gade, maka pihak rohin, ya, pihak rohin atau pihak orang yang menggadekan boleh mengambil barangnya tadi atas persetujuan murtahin, dan barang tersebut sudah menjadi barang yang digadaikan. Cuma dalam keadaan seperti ini, pihak orang yang telah menggadaikan boleh mengambil barangnya kembali, memanfaatkan barangnya kembali atas persetujuan dari orang yang menerima gade tersebut, ya, atas persetujuan dari orang yang menerima gade tersebut, ya. Jadi tidak disyaratkan pihak murtahin atau pihak yang menerima gade menahan barang tersebut terus-menerus di tempatnya. Tapi boleh, yang penting kalau sudah diterima, sudah sah diterima, pihak orang yang menggadaikan boleh mengambil barang tadi dengan persetujuan dari orang yang menerima gade. Nanti kalau misalnya pada tempo yang telah ditentukan, ya, pembayaran, terus pihak rohin, pihak orang yang mengambil hutang atau yang berhutang tidak bisa membayar, maka orang yang menerima gade atau murtahin boleh menuntut untuk menjual barang tersebut. Ini adalah masalah habsul marhun, penahanan terhadap barang yang digadaikan. Masalah yang kedua adalah masalah mengenai penjagaan dan biaya atas barang yang digadaikan. Jadi, siapakah yang wajib untuk menjaga barang yang telah digadaikan? Biar barang tersebut aman, ya, tidak terjadi kerusakan dan tidak dicuri misalnya. Maka yang wajib untuk melakukan penjagaan terhadap barang yang digadaikan adalah murtahin. Pihak orang yang menerima gade adalah yang wajib untuk menjaga barang tersebut. Karena apa? Karena barang itu adalah sebagai jaminan atas uang yang telah dia utangkan kepada pihak rohin. Maka penjagaan atas barang tersebut agar tidak rusak, agar tidak dicuri orang adalah wajib atas dia. Kalau memang barang tersebut ada di tangan dia, ya. Kalau memang barang tersebut ada di tangan dia. Terus misalnya kalau barang yang digadaikan itu butuh tempat khusus misalnya, atau butuh ruangan khusus, atau buku atau almari khusus, maka dialah orang yang menyediakan hal-hal tersebut kalau memang barang yang digadaikan ada di tangan dia. Barang yang digadaikan ada di tangan dia. Adapun biaya atas biaya perawatan, ya, atas barang yang digadaikan itu adalah ditanggung oleh orang yang punya barang tersebut, yaitu pihak orang yang berhutang. Misalnya kalau barang yang digadaikan itu berupa hewan, misalnya berupa seekor sapi atau berupa seekor kerbau, maka biaya makan atas kerbau tersebut adalah ditanggung oleh pemilik kerbau tersebut, yaitu orang yang berhutang atau orang yang menggadaikan sapi tersebut. Begitu juga misalnya kalau memang yang digadaikan itu sebuah rumah, ya. Kalau yang digadaikan itu sebuah rumah, terus rumah tersebut terjadi kerusakan misalnya, jadi kerusakan atau terjadi listriknya konslet misalnya dan yang lain sebagainya, maka yang wajib untuk membenarkan dan membetulkannya adalah pihak yang memiliki rumah tersebut, yaitu orang yang menggadaikan rumah tadi. Hal ini sebagaimana bisa kita lihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya la yaghliqur rahnu, la yughlaqur rahnu, ar-rahnu min sahibihi alladhi rahanahu, lahu hunmuhu wa alaihi ghurmuhu wa min hurmihi nafaqatuhu wa mu'natuhu. Jadi hadis ini berbunyi bahwasanya rahn itu adalah ditanggung oleh orang yang, atau gade ini adalah ditanggung oleh orang yang menggadaikan barang tersebut. Orang yang menggadaikan barang tersebut mempunyai manfaat daripada barang yang digadaikan, juga dia wajib untuk memberikan biaya atas barang yang telah digadaikan tersebut. Ya, ini adalah hadis yang jelas bahwasanya segala bentuk
biaya yang diperlukan oleh barang yang digadaikan adalah atas tanggungan orang yang memiliki barang tersebut atau ar-rahin, orang yang menggadaikan. Terus hukum yang ketiga adalah kekuasaan orang yang menerima gade atau kekuasaan murtahin atas barang yang digadaikan. Sebagaimana yang telah kita ketahui tadi ya, bahwasanya kalau akad gade atau akad rohan ini telah memenuhi syarat dan rukunnya secara lengkap, maka akad tersebut sudah sah dan menjadi akad lazim. Dan pihak murtahin atau orang yang menerima gade adalah pihak yang berhak untuk menerima barang tadi. Kalau memang sudah diserah terimakan dan pihak rohin sudah ridho, maka barang tersebut adalah ada di tangan murtahin. Dan si murtahin mempunyai hak untuk menahan barang tadi sampai rohin, orang yang berhutang, membayar hutangnya. Dan orang yang berhutang tidak bisa mengambil barang tersebut dari tangan murtahin kecuali dengan izin murtahin. Kalau murtahin mengizinkan, maka boleh diambil. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui, kekuasaan murtahin atau orang yang menerima gade atas barang yang digadekan, apakah kekuasaan ini adalah kekuasaan doman, yadul doman, atau yadul amanah? Yang dimaksud yadul amanah adalah orang yang menerima gade tersebut, yaitu murtahin, tidak menanggung atas segala bentuk kerusakan atau misalnya kerusakan, segala bentuk kerusakan yang terjadi di barang yang digadekan tadi, kecuali kalau orang yang menerima gade tersebut orang yang sembrono dan atau orang yang merusakkan barang tadi. Itu adalah yadul amanah. Jadi seakan-akan barang yang digadaikan itu adalah amanat yang dititipkan kepada dia. Kalau memang amanat, berarti dia wajibnya adalah menjaga amanat tadi. Kalau terjadi kerusakan, dan kerusakan ini adalah kerusakan yang mana sebab kerusakan ini adalah kerusakan memang terjadi dengan sendirinya, bukan karena kesembronoan ya yang dilakukan oleh pihak murtahin, maka pihak murtahin tidak menanggung kerusakan barang tadi. Atau kekuasaan murtahin atas barang tadi adalah yadul doman. Yadul doman adalah kebalikan yadul amanah. Kalau yadul amanah seakan-akan barang yang digadaikan tadi adalah amanat yang dititipkan kepada dia. Tapi kalau yadul doman berarti segala kerusakan yang terjadi atas barang tadi dia yang menanggung. Nah, di sini fuqaha mengatakan yadul murtahin, kekuasaan murtahin, orang yang menerima gade atas barang yang digadaikan adalah kekuasaan amanah. Jadi yadul amanah. Kalau memang jadi seakan-akan barang tadi adalah dititipkan kepada dia menjadi amanat untuknya. Selagi dia sudah sungguh-sungguh menjaga barang tadi, maka dia tidak menanggung atas kerusakan yang terjadi selagi tidak sembrono dan tidak dia sendiri yang merusak barang tadi. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis yang saya sebutkan tadi yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, lahu hunmuhu wa alaihi hurmuhu. Lahu hunmuhu, bagi orang yang menggadaikan barang adalah lahu hunmuhu, dia berhak atas segala manfaat yang dihasilkan oleh barang yang digadaikan, wa alaihi hurmuhu, dan dia menanggung atas segala kerusakan yang terjadi pada barang yang digadaikan. Terus hal yang keempat, memanfaatkan barang yang digadaikan. Apakah boleh ya orang yang menggadaikan barang itu memanfaatkan barangnya kembali setelah digadaikan? Seperti yang saya katakan tadi bahwasanya tidak disyaratkan untuk sahnya akad gade ini pihak murtahin atau orang yang menerima gade menahan terus barang yang digadaikan, enggak. Tapi boleh, yang penting kalau barang yang digadaikan sudah diterima oleh pihak murtahin dan sah, maka boleh bagi pihak orang yang menggadaikan untuk minta izin untuk mengambil barang itu kembali. Kalau sudah diambil, maka dia boleh memanfaatkan barang itu dengan izin murtahin, dengan izin orang yang menerima gade tadi. Karena barang tadi sudah dijadikan sebagai sebagai jaminan atas utang yang diberikan oleh murtahin. Maka kalau dia ingin memanfaatkan barang yang telah digadaikan, maka dia mengambilnya dari murtahin atas izin murtahin. Kalau murtahin sudah mengasih izin, maka dia, orang yang menggadaikan tadi, boleh mengambil barangnya dari orang yang telah
dia utangi tadi, ya. Karena hadis yang saya sebutkan tadi, walahu hunmuhu, jadi orang yang menggadaikan barang itu dia boleh memakai barang atau boleh memanfaatkan barang yang dia gadaikan, wa alaihi hurmuhu, ya. Nah, kan tetapi memang boleh bagi pihak rohin, pihak orang yang menggadaikan untuk mengambil barangnya kembali dan memanfaatkan atau memakai barangnya itu. Tapi dalam pemakaian tersebut disyaratkan 2 syarat. Syarat yang pertama, hendaknya pemanfaatan atau pemakaian atas barang tadi tidak menimbulkan bahaya. Tidak menimbulkan bahaya, baik bahaya berupa kurangnya barang yang digadaikan atau rusaknya barang yang digadaikan. Karena apa? Barang yang digadaikan tadi telah menjadi jaminan atas utang yang telah dia ambil dari pihak murtahin. Berarti dia boleh memanfaatkan barang tadi, tapi jangan sampai barang tadi itu rusak. Kalau barang itu rusak berarti jaminan tadi tidak bisa terwujud, ya. Jaminan tadi tidak bisa terwujud. Maka dalam pemakaian, meskipun kita katakan bahwasanya pihak rohin ini boleh mengambil kembali barangnya dari murtahin, dari orang yang telah mengutangi dia, jaminan tadi, gade tadi, tapi dalam pemakaian barang tadi jangan sampai pemakaian yang menimbulkan akibat yang fatal terhadap barang tadi. Jangan sampai barang tadi rusak atau barang tadi kurang harganya. Karena intinya nanti barang tersebut akan dijual kalau memang pihak rohin tidak bisa membayar hutang yang telah dia ambil dari pihak murtahin kalau memang sudah jatuh temponya, ya. Yang kedua, pihak rohin meskipun kita katakan boleh untuk memanfaatkan barang yang telah dia gadaikan dan boleh mengambil kembali atas izin murtahin, tapi dia tidak boleh membawa pergi barang tersebut. Tidak boleh barang tersebut dibawa bepergian yang jauh. Karena bepergian ini adalah bisa mengakibatkan barang tersebut hilang atau barang tersebut rusak di tengah jalan, maka tidak boleh bepergian. Harus barang tersebut dipakai di rumahnya saja. Begitu juga jika dia bisa memungkinkan untuk memanfaatkan barang yang telah dia gadaikan di tempatnya murtahin, di tempatnya orang yang menerima gade tadi, maka lebih diutamakan. Kalau memang pemanfaatannya itu tidak perlu untuk memindah barang tadi, maka itu lebih baik barang tadi boleh dimanfaatkan dan masih berada dalam genggaman pihak murtahin. Ini adalah intifa atau pemanfaatan atau penggunaan yang dilakukan oleh pihak rohin, orang yang mempunyai barang tersebut. Sekarang soalnya, apakah pihak murtahin, pihak orang yang menerima gade boleh memanfaatkan barang yang telah digadekan oleh rohin yang telah dia terima? Karena apa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya akad rohin ini atau barang yang digadekan adalah sebagai jaminan atas utang yang diambil oleh pihak rohin dari murtahin. Agar nantinya kalau misalnya pihak rohin, orang yang berhutang, tidak bisa membayar dan sudah jatuh tempo, maka barang yang digadaikan dijual dan dibuat hasil penjualan tersebut dibayarkan kepada pihak murtahin. Kalau memang, jadi itu adalah akad rohin. Jadi akad rohin itu bukan berarti pemilikan daripada barang tersebut berpindah tangan kepada pihak murtahin, bukan. Murtahin adalah jadi murtahin itu cuma barang yang digadaikan adalah sebagai amanat di tangan dia kalau memang dia tidak ridho untuk mengembalikan kembali kepada pihak rohin, dan barang ini tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak murtahin. Jadi kalau Anda menerima barang gade jaminan atas utang yang telah Anda berikan kepada orang yang berutang tadi, maka Anda tidak boleh untuk memanfaatkan barang yang telah Anda terima tadi, karena barang tadi itu bukan milik Anda. Barang itu cuma sekedar amanat yang dititipkan kepada Anda, yang mana nantinya amanat ini akan menjadi jaminan atas utang yang telah Anda serahkan kepada pihak rohin. Bukan berarti Anda memiliki pemilikan barang tersebut, bukan, tapi Anda sebagai orang yang diamanati saja. Ini ya. Kalau memang pihak murtahin, ya, kalau memang pihak murtahin, orang yang menghutangi itu memakai barang yang telah dia terima, yang digadaikan untuk dia tanpa izin daripada pihak rohin, orang yang menggadaikan, kalau terjadi kerusakan berarti dia yang menanggung. Dan kalau terjadi apa-apa berarti dia yang menanggung, karena
Pemakaian tersebut adalah pemakaian yang hukumnya ghasab, pemakaian memakai barang orang lain tanpa izin pemiliknya. Tapi kalau dia memakai barang tersebut ya, kalau dia memang memakai barang tersebut atas izin orang yang menggadaikan, maka kita lihat. Kalau pemakaian tadi itu disyaratkan dalam akad atau dalam transaksi rohen atau gade ini disyaratkan bahwasanya nanti kalau barang yang Anda gadihkan sudah saya terima, maka diperbolehkan bagi saya sebagai orang yang menghutangi untuk memakai dan memanfaatkan barang tersebut. Maka syarat seperti ini adalah syarat yang batal, dan rohen atau akad gade seperti ini adalah akad gade yang batal, yang tidak sah. Karena seakan-akan Anda menghutangi orang lain dan mengambil manfaat dari hutang tersebut tergolong dalam bentuk riba. Ya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mana dalam akad piutang tadi itu pihak yang menghutangi itu bisa mengambil faedah daripada selain uang yang diutangkan kepada dia, maka dia termasuk mengambil riba. Seperti yang contoh yang saya contohkan tadi. Jadi misalnya dalam akad rohen atau dalam akad gade ini, orang yang menghutangi, yang memberikan utang itu mensyaratkan bahwasanya utang yang saya berikan kepada Anda ini harus ada jaminannya, harus ada gadenya, dikasih gade oleh pihak orang yang berhutang. Terus dia mensyaratkan bahwasanya saya boleh untuk memakai barang yang Anda berikan kepada saya sebagai jaminan ini, boleh memanfaatkan baik itu rumah atau mobil. Maka akad seperti ini hukumnya adalah akad yang tidak sah dan akad yang batal. Akan tetapi jika pemanfaatan atau pemakaian barang yang digadaikan itu dilakukan oleh pihak murtahin, orang yang menerima gade, atas izin daripada rohin, tapi izin tadi itu dia berikan setelah selesai akad. Jadi misalnya saya utang kepada si A, terus utang saya ini saya beri jaminan bahwa sebuah mobil, sudah selesai akad semuanya, terus A telepon kepada saya, ini Ustaz, saya pengen pakai mobil Anda. Boleh, kalau saya perbolehkan ya pakai saja, tidak apa-apa. Maka diperbolehkan. Kalau memang tidak disyaratkan dalam transaksi, maka boleh. Maka diperbolehkan. Dan murtahin kalau sudah diizini oleh si rohin, oleh pemilik barang, maka boleh, karena dia mendapat izin dari orang yang memiliki barang tersebut. Maka dia boleh memakai barang tersebut atas izin daripada orang yang mempunyai barang tadi. Terus itu adalah mengenai intifa bil marhun. Maka yang dilakukan oleh banyak orang, misalnya orang yang hutang atau bank menghutangi seseorang, terus hutang tersebut ada jaminan rumah atau jaminan mobil misalnya, maka mobil atau rumah tadi tidak boleh dipakai oleh orang yang menerima jaminan tadi. Kalau dipakai berarti pemakaian tersebut hukumnya tidak diperbolehkan. Kalau memang pemakaian tersebut disyaratkan dalam akad, maka akadnya tidak sah dan gadenya juga tidak sah. Sekarang hal berikutnya adalah tasarruf, mentasarrufkan barang yang digadihkan. Mentasarrufkan barang yang digadihkan itu ada kalanya tasarruf yang dilakukan oleh pihak orang yang menggadihkan itu sendiri. Misalnya orang yang menggadihkan barang yang digadihkan sudah diterima oleh pihak murtahin, terus diambil kembali atas izin murtahin. Kalau barang tadi itu ditasarrufkan, yang mana tasarruf yang dia lakukan ini tasarruf yang bisa memindah pemilikan. Misalnya dia jual lagi, atau dia hibahkan kepada orang lain, maka tasarruf seperti ini tidak sah. Karena apa? Karena barang tadi sudah barang yang dia gadihkan tadi sudah menjadi jaminan atas utang. Jadi seakan-akan barang tadi itu sudah hilang karena sudah terbeli dengan hak atau hutang yang telah dia ambil dari orang lain. Jadi kalau
pihak rohin atau pihak orang yang memberikan jaminan hutang, yang menggadaikan barang, itu menjual barang yang telah dia gadaikan tanpa izin daripada orang yang telah dia ambil utangnya, ya, atau orang yang menerima gade tadi, maka tasarruf ini tidak sah. Tasarruf yang yuzilul milka, yang memindah pemilikan barang yang dia gadaikan, tasarruf seperti ini tidak sah. Karena apa? Karena barang yang telah dia gadaikan tadi adalah sudah menjadi jaminan yang berada di tangan orang yang menerima gade, yang mana barang tadi adalah muqabil atau sebagai jaminan atas utang yang telah dia ambil, maka tidak boleh. Begitu juga termasuk hukumnya seperti hukum tasarruf yang yuzilul milka, yang menghilangkan pemilikan adalah seandainya dia mentasarrufkan barang tersebut, yang mana tasarruf tadi adalah bisa mengurangi harga daripada barang tadi. Misalnya barang yang dia gadaikan itu dipinjamkan kepada orang lain, dan orang yang meminjam tadi karena sering dia pakai, akhirnya barang tersebut aus, jelek, dan tidak ada orang yang mau membeli, maka tasarruf seperti ini tidak diperbolehkan. Atau dia menyewakan barang yang dia gadaikan tadi kepada orang lain, yang mana penyewaan ini temponya lama, temponya lama, habis setelah datangnya atau setelah temponya utang yang dia ambil, maka tidak diperbolehkan tasarruf seperti ini. Karena apa? Karena nanti seandainya jatuh tempo utang, terus dia mau menjual barang yang dia sewakan tadi, maka tidak ada orang yang mau membeli barang yang dia sewakan. Karena membeli barang yang sedang disewa orang lain adalah bisa kita katakan tidak ada orang yang mau membeli barang tersebut. Siapa yang mau membeli barang yang telah disewakan kepada orang lain, maka tasarruf seperti ini tidak diperbolehkan. Begitu juga kalau barang tersebut sudah dijadikan jaminan atas sebuah utang, sudah digadaikan, maka tidak boleh digadaikan yang kedua kalinya dengan utang yang lain, tidak boleh. Jadi barang yang sudah digadaikan tidak boleh digadaikan kembali, karena barang tersebut sudah tergantung atau sudah terikat dengan utang yang pertama, maka tidak boleh kita jadikan jaminan atas utang yang kedua. Ini semuanya adalah kalau memang orang yang rohin, orang yang menggadaikan tadi, tasarruf atas barang yang digadaikan tanpa izin murtahin, tanpa izin orang yang telah menghutangi dia. Tapi kalau memang segala bentuk tasarruf yang dilakukan oleh orang yang menggadaikan atau rohin itu berdasarkan izin dari murtahin, dari orang yang telah menghutangi dia, maka tasarruf tadi sah. Tasarruf tadi sah. Karena apa? Karena tidak diperbolehkan untuk mentasarrufkan barang tadi itu karena demi untuk menjaga hak daripada murtahin. Seandainya nanti pihak rohin tidak bisa membayar utangnya, maka di sini pihak kehakiman boleh menjual barang yang dia gadaikan tadi. Tapi kalau memang orang yang memberikan utang tadi sudah rela untuk barangnya untuk ditasarrufkan, maka tasarruf yang dilakukan oleh pihak rohin adalah tasarruf yang sah karena tasarruf atas izin daripada orang yang telah menghutangi tadi. Dan kita lihat kalau memang tasarruf yang dilakukan oleh si rohin, orang yang menggadaikan barang tadi adalah tasarruf yang yuzilul milka, tasarruf yang memindah kepemilikan, dia jual misalnya barang tadi atau dia kasihkan kepada orang lain, berarti kalau sudah begitu berarti batallah akad rohin tadi. Karena barang yang telah dijadikan jaminan sudah pemilikannya tidak di tangan rohin lagi, tapi sudah dimiliki orang lain karena dijual. Selagi pihak murtahin rela dengan hal ini, maka berarti dia rela dengan memberikan utang tanpa ada jaminan, seakan-akan demikian. Ini adalah tasarruf yang dilakukan oleh pihak rohin. Adapun tasarruf yang dilakukan oleh pihak murtahin, ya seandainya ada orang yang hutang terus memberikan jaminan, maka orang yang menerima jaminan tadi tidak boleh mentasarrufkan barang tadi tanpa izin pihak rohin, tanpa izin pihak yang telah memberikan gade tadi.
Seandainya dia mentasarufkan barang yang digadaikan tadi tanpa izin murtahin, tanpa izin rahin ya, tanpa izin orang yang menghutang tadi, yang berhutang tadi, maka tasarruf ini tidak sah. Kalau memang tasarruf tadi adalah tasarruf yang yuzilul milka, yang memindah pemilikan atas barang tadi, dia jual misalnya, atau dia dia pinjamkan orang lain, maka tasarruf seperti tidak sah sama sekali. Tapi kalau tasarruf yang dilakukan oleh murtahan ini adalah tasarruf yang atas izin daripada pihak rohin, maka tasarruf tadi sah. Tasarruf tadi sah. Karena apa? Karena dia adalah mentasarufkan barang yang dimiliki orang-orang barang yang dimiliki orang lain atas izin pemiliknya, maka diperbolehkan. Kalau memang tasarruf tadi adalah tasarruf yang memindah pemilikan atas barang tadi, maka batallah rohan yang telah dia lakukan. Karena apa? Karena jaminan atas utang telah hilang dengan dijualnya barang tadi, berarti jaminannya telah hilang. Maka kalau sudah hilang jaminannya, berarti batalnya akad rohan tersebut. Tapi kalau memang akad atau tasarruf yang dilakukan oleh pihak murtahin yang berdasarkan izin daripada pihak rohan, itu tasarruf yang tidak memindah pemilikan atas barang tadi, seperti dipinjamkan orang lain atau disewakan, maka akad rohan atau akad gade masih tetap sah. Masih tetap sah karena apa? Karena barang yang dijadikan sebagai jaminan masih ada dan tidak hilang, masih dalam pemilikan orang yang menggadekan barang tadi. Terus hukum berikutnya, masalah berikutnya adalah masalah kalau seandainya orang yang menghutang, yang berhutang atau si rohin telah membayar hutangnya. Kalau orang yang berhutang atau si rohin telah membayar semua hutangnya, maka terbebaslah barang yang digadaikan tadi dari gadean. Artinya kalau pihak si rohin telah membayar hutangnya secara penuh, berarti barang tersebut sudah lepas. Bukan barang jaminan atas utang kembali. Sudah. Bukan barang jaminan, karena jaminannya utangnya sudah dibayar. Berarti barang tadi sudah harus secepatnya dikembalikan oleh orang yang menerima barang tadi. Jadi kalau pihak pihak rohin, orang yang berhutang telah membayar hutangnya secara penuh, baik sebelum datang tempo atau setelah datang tempo, maka barang yang digadaikan tadi sudah terlepas dari gadean, dan orang yang menghutangi tadi secepatnya harus mengembalikan barang tadi, karena dia telah menerima uangnya kembali. Tidak butuh jaminan lagi, maka secepatnya harus dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, sedangkan dia bisa mengembalikan secepatnya, tapi dia malas mengembalikannya sampai barang tersebut rusak di tempat dia, dan dia sembrono dalam merawat barang tadi, maka dia wajib untuk mengganti barang tersebut. Karena seharusnya ketika dia telah menerima, telah dibayar utangnya, langsung seharusnya dia mengembalikan barang yang digadaikan tadi secepatnya. Tapi kalau dia mengakhirkan, malas mengembalikannya sampai barang tersebut rusak di tempat dia, maka dialah yang menanggung kerusakan tadi, yang harus mengganti untuk orang yang si rohin tadi. Tapi kalau dia terlambat mengembalikan barang tadi karena ada udzur misalnya, maka kalau udzur tersebut udzur yang bisa diterima, maka kalau misalnya rusak barang tadi, maka dia tidak wajib mengganti. Karena apa? Karena dia terlambat mengembalikan karena ada udzur, dan udzurnya bisa diterima. Udzur apa saja itu terserah, nanti dilihat dalam, kalau terjadi dilaporkan ke pihak pengadilan, maka pengadilanlah yang memutuskan apakah itu udzur yang bisa diterima atau tidak. Dan misalnya ini kalau memang pihak rohin atau pihak yang berhutang membayar utangnya lunas semuanya. Tapi kalau misalnya pihak yang berhutang ini membayar hutangnya dengan cara cicilan, selagi belum habis hutangnya, maka pihak murtahin atau orang yang menghutangi boleh menahan barang yang telah digadaikan. Jadi barang yang digadaikan tersebut tidak akan menjadi bebas selagi pihak yang berhutang masih tersisa hutangnya, belum dibayar semuanya. Meskipun cuma sekitar Rp1.000, kalau memang belum dibayar, maka pihak murtahin boleh untuk menahan barang gadaian tadi. Karena apa? Karena
Rohen atau gadie, barang yang digadaikan adalah jaminan atas utang, ya, jaminan atas utang. Jadi meskipun utang tersebut tinggal 10.000, maka tetap dikatakan utang. Maka pihak murtahin boleh menahan barang tadi selagi masih tersisa hutangnya, belum dibayar semuanya. Tapi kalau seandainya disyaratkan ketika dalam transaksi disyaratkan jika saya telah membayar separuh daripada hutang, maka apa? Maka nanti separuh daripada barang yang saya gadaikan terlepas, maka tidak bisa. Kalau memang disyaratkan seperti itu, maka akadnya tidak sah. Kecuali kalau misalnya disendirikan. Misalnya saya utang 2 juta kepada si A, atau utang misalnya 100 juta kepada A. Saya bilang, saya utang kepada Anda 100 juta, tapi utang ini saya pecah menjadi 2. 50 juta saya kasih jaminan sebuah mobil, ya, dan 50 juta yang kedua saya kasih jaminan sebuah cincin misalnya. Maka kalau memang misalnya saya telah membayar 50 juta, maka salah satu dari jaminan tadi harus dikembalikan. Karena ini berarti kalau akadnya seperti ini berarti seakan-akan 2 rohen, jadi 2 gadean untuk 2 utang. Tapi kalau misalnya saya utang kepada Anda 100 juta dan saya menggadaikan ini jaminannya adalah sebuah mobil, maka selagi saya belum bisa membayar utang secara lunas semuanya, sisa 1 juta misalnya, maka pihak murtahin atau orang yang menghutangi masih berhak untuk menahan barang atau mobil yang telah saya gadaikan tadi. Tapi kalau contohnya seperti yang saya ungkapkan tadi, saya utang kepada Anda 100 juta, saya bagi menjadi 2, yang 50 juta saya kasih jaminan mobil, dan yang 50 juta yang kedua saya kasih jaminan cincin. Berarti kalau saya sudah membayar 50 juta, berarti salah satu daripada barang yang saya gadaikan bisa saya ambil kembali. Itu. Ini adalah masalah jika orang tersebut membayar hutangnya dengan cara cicilan. Terus kalau memang sudah jatuh tempo, ya, jatuh tempo yang telah disepakati, terus pihak si rohin, pihak yang berhutang tidak mampu untuk membayar hutangnya misalnya, maka pihak yang menghutangi atau murtahin bisa menuntut pihak rohin untuk menjual barang yang telah digadaikan tadi. Untuk menjual barang yang telah digadaikan tadi. Jadi misalnya saya utang kepada si A, waktu pembayarannya adalah tanggal 1 Februari dan 1 Februari sudah datang sekarang hari ini, terus saya belum bisa membayar, maka pihak si A boleh menuntut saya untuk menjual barang yang telah digadaikan tadi. Dan yang berhak dan yang wajib untuk menjual barang yang digadaikan tadi adalah pemiliknya, yaitu saya sebagai orang yang berhutang yang telah menggadaikan barang saya tadi, atau wakil daripada pemilik barang tersebut. Dan ketika menjual disyaratkan izin daripada murtahin, ya, yang menjual adalah pemilik barang dengan izin dari pihak murtahin, orang yang menghutangi, ya, orang menghutangi. Karena yang mempunyai yang berhak untuk menahan barang tadi adalah murtahin, orang yang menghutangi. Kalau misalnya pihak rohin, orang yang berhutang, ketika jatuh tempo hutangnya tidak mau menjual barang yang digadaikan dan tidak mau membayar, maka di sini diperbolehkan oleh pihak kehakiman untuk menjual paksa barang yang digadaikan tadi, atau memaksa orang yang hutang tadi untuk membayar. Ayo, kalau kamu tidak membayar, maka barang jaminan ini akan saya lelang atau akan saya jual, gitu. Dipaksa. Tapi kalau misalnya pihak rohin, orang yang berhutang itu mempunyai barang lain, saya tidak ingin memberikan atau tidak ingin menjual barang yang saya gadaikan, tapi saya ingin menjual, saya punya barang yang lain misalnya, maka sudah. Kalau memang dia punya barang lain, maka tidak boleh bagi pihak kehakiman untuk memaksa harus barang yang digadaikan, tidak, tapi boleh mengambil barang yang lain itu selagi barang tersebut bisa menutupi utang yang dia ambil dari pihak murtahin. Terus misalnya jika pihak rohin, ya, jika pihak orang yang
menggadaikan, ya pihak orang yang menggadaikan ini telah mengizini, ya memberikan izin kepada pihak murtahin untuk menjual barang yang dia gadaikan, maka pihak murtahin atau orang yang menerima gade tidak boleh menjual barang tersebut kecuali di depan orang yang memiliki barang tadi. Jadi kalau misalnya saya utang dari si A, saya utang dari A 100 juta misalnya, terus saya gadaikan mobil atas mobil saya jadikan jaminan, maka si A ini kalau sudah datang tempo dan saya tidak bisa membayar, maka dia minta izin kepada saya untuk menjual mobil tadi, saya izinkan, tapi dia tidak boleh menjual mobil tadi kecuali di depan saya, kecuali di depan orang yang memiliki barang tadi. Karena apa? Karena orang yang memiliki barang tadi adalah yang lebih ngerti, yang punya maslahat, ya, yang punya maslahat. Jangan-jangan pihak orang yang berhutang tadi, yang menerima gade tadi, menjual barangnya dengan murah, maka dia tidak rela, maka dia boleh membatalkan jual beli tersebut kalau memang barangnya dijual dengan murah, barangnya dijual dengan murah. Nah, maka kalau memang pihak murtahin, pihak orang yang menerima gade yang menghutangi menjual barang tadi tanpa kehadiran orang yang menghutang, tanpa kehadiran pihak rohin, maka jual beli tadi tidak sah. Karena dia menjual barang tadi demi kemaslahatan dia, maka di sini tidak sah. Kalau dikhawatirkan nanti dia menjual dengan harga yang murah, dengan harga yang seenaknya saja, yang penting dia mendapatkan uang yang telah dia utangkan. Tidak boleh. Harus di sana ada kedatangan orang yang mempunyai barang, yaitu si murtahin. Ini adalah yang mengenai hukum-hukum mengenai barang yang digadaikan. Jika barang yang digadaikan itu rusak, misalnya bagaimana? Jika barang yang digadaikan itu rusak, kalau memang kerusakan itu disebabkan oleh perilaku, baik perilaku pihak murtahin, ya, pihak orang yang menerima gade, atau perilaku dari si rohin sendiri pemiliknya, maka yang menanggung atas kerusakan tadi adalah orang yang merusakkan tadi. Jadi jika barang yang digadaikan itu rusak, maka kalau rusaknya itu dirusakkan orang yang merusakkan itu yang wajib untuk mengganti barang tadi. Tapi kalau seandainya barang yang digadaikan itu rusak tanpa dirusakkan orang lain, rusak sendiri, ya, atau rusak tanpa ada kecerobohan, maka pihak murtahin seperti yang saya jelaskan tadi, orang yang menerima gade tidak wajib untuk mengganti barang yang rusak tadi selagi barang tersebut rusak dengan sendirinya atau rusak tanpa kecerobohan dari pihak si murtahin. Misalnya barang yang digadaikan ini berupa perhiasan yang mahal. Terus sama pihak murtahin, orang yang menerima gade, barang itu sudah ditempatkan di tempat yang rapat, yang terjaga. Tapi meskipun rapat dan terjaga, masih dicuri orang. Nah, kalau memang dia itu tidak sembrono dalam menjaga dan menyimpan barang tadi, berarti dia tidak wajib untuk mengganti barang yang hilang tadi. Itu semua berdasarkan hadis, ya, yang saya sebutkan tadi, hadis yang disebutkan dan diriwayatkan oleh Imam Syafi'i di kitabnya Al-Um. La yughlaqur rahnu ar-rahnu min sahibihi alladhi rahanahu lahu hunmuhu wa alaihi hurmuhu. Lahu hunmuhu, pihak si rahin atau yang menggadaikan tadi bisa memanfaatkan manfaat daripada barang yang digadaikan, wa alaihi hurmuhu. Kalau terjadi kerusakan berarti dia yang menanggung kerusakan tersebut selagi kerusakan tadi tidak disebabkan oleh perbuatan si murtahin. Terus masalah berikutnya, jika pihak yang hutang atau yang menghutangi, ya, di antara orang yang hutang dan yang menghutangi, saya hutang kepada si A. Terus si A ini menuntut atau minta saya sebuah jaminan atau gade. Nah, kalau memang orang yang menggadaikan barang itu tidak percaya, kurang begitu percaya dengan pihak yang menerima gade atau murtahin,
Begitu juga murtahin tidak percaya dengan pihak rohin. Jadi orang yang berhutang ketika mau mengasihkan jaminan berupa barang yang mahal misalnya, dia tidak percaya dengan orang yang telah menghutangi dia tadi. Jangan-jangan nanti barang saya ini dibiarkan atau terlantar dan rusak. Jangan-jangan dicuri orang misalnya. Jangan-jangan dia nanti berkhianat misalnya. Dan begitu juga orang yang orang yang murtahin, dia juga tidak percaya dengan si rohin. Jangan-jangan si rohin ini nanti kalau barangnya dia minta kembali, dia tidak mau membayar kalau sudah jatuh temponya. Kalau mereka sama-sama tidak percaya dan sepakat untuk meletakkan barang yang digadaikan ini di tangan orang ketiga, maka diperbolehkan selagi orang ketiga tadi adalah orang yang bisa dipercaya dan orang yang adil. Kalau orang yang ketiga ini orang yang bisa dipercaya dan orang yang adil, dan mereka berdua sepakat untuk meletakkan barang yang digadaikan itu di tangan orang ketiga yang telah saya sebutkan tadi, maka ini boleh dan diperbolehkan. Kalau orang yang ketiga tadi telah menerima barang yang digadaikan, maka gadai tersebut telah sempurna dan tidak boleh bagi rohin orang yang menggadaikan atau tidak boleh bagi pihak murtahin orang yang menerima gadai untuk mencabut atau merujuk kembali atau membatalkan akad gadai atau akad rohin yang telah mereka sepakati bersama. Ya. Maka kalau barang tersebut sudah di tangan orang ketiga, dipasrahkan di tangan orang ketiga, baik itu di bank atau di apa saja ya, maka pihak orang ketiga ini tidak boleh menyerahkan barang tersebut baik kepada pihak rohin, orang yang menggadaikan, atau kepada murtahin, orang yang menghutangi. Karena mereka saling satu sama yang lain tidak percaya, maka tidak boleh bagi orang ketiga ini untuk menyerahkan barang tersebut baik kepada rohin atau kepada murtahin. Ya. Terus barang yang diterima dia tadi oleh orang ketiga, barang jaminan atau barang gadaian yang diterima orang ketiga tadi, kalau rusak, kalau kerusakan tadi itu rusak dengan sendirinya tanpa ada sembrono dalam penjagaan barang tadi, maka dia tidak wajib untuk mengganti karena kekuasaan dia atas barang tadi seperti kekuasaan murtahin atas barang yang digadaikan, yaitu kekuasaan amanah. Jadi seakan-akan barang yang digadaikan tadi adalah berupa amanat yang diamanatkan kepada dia. Selagi dia menjaga amanat yang dititipkan kepada dia dengan baik, maka dia tidak wajib untuk mengganti kerusakan yang terjadi atas barang tadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Terus orang yang ketiga tadi, yang dititipi barang yang digadaikan tadi, tidak berhak untuk menjual barang yang digadaikan kalau memang sudah jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo dan pihak yang hutang tidak bisa membayar sesuai dengan janji, maka orang yang ketiga tadi tidak boleh menjual barang tadi. Karena apa? Karena kekuasaan dia atau hak dia, tugas dia cuma menjaga barang tadi. Tapi kalau dalam akad telah disepakati bersama bahwasanya kalau jatuh tempo terus pihak yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya, maka orang yang ketiga ini berhak untuk menjual barang tadi, terus hasil penjualan dibayarkan kepada pihak yang menghutangi. Maka kalau disyaratkan demikian maka boleh. Harus ada kesepakatan terlebih dahulu ketika mengadakan transaksi gadai tadi. Kalau tidak ada kesepakatan, maka tidak bisa. Tidak bisa. Ini adalah mengenai hukum-hukum ya, masalah rohan gadai yang insyaallah saya kira cukup jelas keterangan yang saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita amalkan dan bisa kita terapkan. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.